Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan. Bersua kembali kita pada pagi hari ini semata-mata karena kemurahannya. Ia yang memperkenankan kita melewati sang malam dan kini kita berada pada dunia, pada suasana di pagi hari yang penuh sukacita. Kita tatap hari ini dengan kepastian. Mari siapkan hati kita untuk disapa sabdanya. Mari berdoa. Padamu ya Allah, kembali kami mengangkat syukur pujian. Tuhan tetap setia menjaga, memelihara kami. Engkau berikan kesempatan bagi kami menghidupi hidup yang dianugerahkan ini. Kami rindu disapa sabdamu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Allah, Artos, edisi Selasa 16 November 2021. Bacaan kita pertama Raja-Raja pasal 8 ayat pertama sampai 13. Pertama Raja-Raja pasal 8 ayat pertama sampai 13. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin tua orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kitab 1 Raja-Raja berbicara masalah kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan Yehuda bagian selatan dan kerajaan Israel bagian utara. Nabi Elia menentang Raja Israel yang jahat, Ahab. Kitab pertama Raja-Raja dinamai demikian karena isinya menelusuri sejarah umat Tuhan setelah kematian Daud pada tahun 970 sebelum Masehi dan naiknya anaknya Salomo ke atas takhta. Namun peristiwa penting dalam kitab ini adalah terpecahnya kerajaan menjadi dua bagian yang saling bersaing, Yehuda dan Israel, setelah kematian Salomo.
Salomo dikenal karena kebijaksanaan dan perluasan kerajaannya melalui perdagangan dan diplomasi internasional. Namun juga ia sangat bodoh dalam beberapa hal. Ia membangun kerajaannya dengan beban pajak, bahkan memaksa warganya untuk bekerja tanpa upah pada beberapa proyek pembangunan rumah mewah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, perikop bacaan kita hari ini, paradoks kehadiran Tuhan. Itu temanya, paradoks kehadiran Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada begitu banyak paradoks yang bisa kita alami. Sesuatu disebut paradoks ketika dua kenyataan seolah-olah bertentangan, tetapi sebetulnya tidak demikian. Misalnya kita tahu dan tidak tahu tentang apa yang Allah inginkan. Kita bisa tahu sejauh Allah menyatakannya. Jika tidak, maka kita tidak tahu. Ada sesuatu yang tersembunyi atau tak terungkap yang misteri dalam diri Allah. Setelah Salomo selesai mendirikan bait suci dalam perjanjian yang menjadi lambang kehadiran dan penyertaan Tuhan, serta segala perlengkapan kamar pertemuan dibawa masuk ke dalam bait suci. Kemudian kemuliaan Tuhan berkenan hadir memenuhi bait suci. Awan dalam ayat 10 sama dengan awan kemuliaan Tuhan dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 35. Sedangkan dalam ayat yang ke-12 Salomo menyebutkan bahwa Tuhan diam di dalam awan pekat. Terjemahan lain, kekelaman. Ulangan 4 ayat yang ke-11. Para imam dan Salomo menyaksikan kehadiran Tuhan yang tak kelihatan. Inilah paradoksnya itu. Tuhan yang tidak terlihat hadir dalam awan kemuliaan yang terlihat. Hari ini kita bisa mengalami paradoks kehadiran Tuhan dengan pola yang sedikit berbeda. Ketika hidup kita dirundung mendung yang gelap pekat, entah berupa kesulitan, masalah, atau kekalutan besar, kita seolah-olah merasa Tuhan tidak hadir di sana. Namun ketika mendung itu telah lenyap dan kita melihat kembali perjalanan kita di belakang, kita harus sadar dan mengakui bahwa Tuhan ternyata hadir juga dalam masa-masa gelap yang kita alami. Bukan saja dia hadir, tetapi dia juga mengiringi, menopang, dan menuntun kita untuk keluar dari mendung itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meski kehadiran Tuhan tidak terlihat dalam hidup kita, tidak berarti bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Jika kita adalah umat kesayangan Tuhan, kisah ini seharusnya menguatkan, memberikan penghiburan, dan membangkitkan pengharapan manakala kita menghadapi saat-saat tergelap dan terberat di dalam hidup kita. Yang terpenting adalah apa dan bagaimana respons kita kepada Tuhan yang kehadirannya tidak terlihat. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, ucapan syukur, sukacita, kebahagiaan kami naikkan, kami alami, dan sejauh itu yang dapat kami mengerti. Namun lewat sabda pada hari ini kami ingatkan kembali bahwa jauh ke belakang, bahkan pula ke depan, Engkau hadir di dalam ketakmampuan kami. Engkau hadir di dalam keterbatasan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa mengakui bahwa baik kami melihatnya, pun kami tak melihatnya, Engkau ada, Engkau hadir, karena Engkau mutlak ada. Dengan demikian oleh pimpinan Roh Kudus kami dimampukan untuk kokoh teguh dalam menghadapi kehidupan yang pekat kelam sekalipun. Kiranya Roh Kudus menuntun membimbing kami menjalani kehidupan yang Allah percayakan. Kami mendoakan anak-anak kami mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Anak yatim piatu, para janda,
lansia. Dalam keterbatasan mereka, Tuhan memedulikan mereka sekalian yang berduka sekalipun. Kuatkan, teguhkan iman pengharapan mereka. Ini doa kami. Dengarkan Tuhan, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, pada edisi Selasa 16 November 2021. Mari jalani aktivitas kita pada hari ini dengan supaya kita kepastian bahwa hidup ini paradoks, Allah tetap hadir di dalamnya. Roh Kudus menuntun membimbing kita. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling memperhatikan satu dengan lain. Selamat pagi, salam sehat selalu. Amin.